wasallam. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali pada kesempatan kali ini di salat zuhur. Saya takut berlebihan. Pada kali ini saya ingin membawakan sebuah tema yang ada di sekeliling kita, yaitu air. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan air dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia ini dalam beberapa kesempatan, dengan beberapa ayat dan beberapa fungsi. Ada banyak sekali fungsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya mutahhirakum bih, supaya kita bisa bersuci, bisa membersihkan diri dari dengan menggunakan air tersebut. Allah juga menggambarkan misalnya itu ayyuhil ardu ba'da mautiha. Allah telah menggambarkan dalam ayat sebelumnya bagaimana Allah menghidupkan air, ayyuhil ardu ba'da mautiha. Lalu air itu menjadi, dengan air itulah menjadi hidup sesudah matinya bumi ini. Ada banyak sekali ayat-ayat yang serupa itu juga dalam surah Yasin, ya. Surah Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma'a alladzi tashrabuna antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan air yang kalian dengannya minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari langit ataukah kami yang menurunkannya? Air itu pada kesempatan kali ini tentu tidak mungkin menguraikan semua penjelasan. Hanya sedikit saja dari yang digambarkan Al-Quran itu, yaitu membersihkan dan penggunaannya untuk minum. Jadi kalau sebetulnya saya latar belakang ada teknik kimia. Sebenarnya ketika kita semua mungkin pernah belajar sistem periodik misalnya, sistem periodik itu digambarkan bagaimana air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Dan kalau kita lihat dua sifat ini sangat, dua zat ini, hidrogen dan air ini, itu sifatnya sangat berbahaya. Hidrogen itu bahan bakar yang paling dahsyat, gitu ya. Hidrogen itu bahan bakar yang paling dahsyat. Sementara oksigen itu adalah oksidator atau peletup kebakaran, pembakar yang paling utama, gitu ya. Dan dalam reaksi-reaksi oksigen termasuk oksidator yang kuat, gitu. Dan kalau kita lihat di sistem periodik, hidrogen itu di samping bawah, di bawahnya itu di satu golongan itu ada litium, ada natrium, ada kalium, cesium dan seterusnya, rubidium dan sebagainya. Itu sifatnya semua adalah padanan dan sifatnya semua adalah alkali yang sangat reaktif. Itu kalau kena air itu akan meledak, gitu ya. Litium, natrium, kalium itu kalau terkena air itu akan meledak. Sementara oksigen unik juga, ada sebelah kanan itu. Kalau di sistem periodik ada di sebelah kanan, osetepo, ya, cesium, selenium, thorium dan fosfor. Itu di sebelah kanan ini juga semuanya sifatnya kalau terkena hidrogen itu akan menjadi zat yang sangat beracun. Jadi mestinya kalau menurut ahli kimia, mestinya kalau hidrogen ketemu oksigen itu sifatnya sangat beracun. Sebagaimana contohnya kalau hidrogen ketemu bawahnya oksigen itu S, sulfur. Itu kalau ketemu itu akan H2S, itu adalah zat yang sangat beracun. Tapi kalau H2 ketemu O itu menjadi zat yang bahkan kita minum. Afara'aytum ma'al ladzi tashrabun. Apakah kamu tidak memperhatikan Allah yang bagaimana kamu minum, gitu ya? Dengan air itu kita bisa minum. Karena sebenarnya buat orang awam air ya buat minum memang nggak ada yang aneh. Tapi kalau menurut ahli kimia aneh sekali, gitu, air itu bisa diminum, gitu ya. Karena sifatnya tadi salah satu saja sifat yang dari sangat beracun. Logiknya, teorinya orang kimia itu kalau hidrogen ketemu yang sebelah kanan itu golongan itu pasti beracun, sangat beracun. Satu, kedua, sangat berbentuk gas. Kalau ketemu di sebelah kanan itu akan ketemu beracun dan bentuknya gas. Tapi
Air bentuknya tidak gas. Kita ambil contoh, air itu titik didihnya 100 derajat. Kalau H2S titik didihnya minus 60. Jadi dalam kondisi biasa, ini golongan sebelah ini kalau ketemu dengan hidrogen ini akan harusnya jadi uap semua, tapi khusus ketemu oksigen yang dua-duanya sama-sama racun gitu ya. Jadi sangat tidak beracun dan sangat aman buat kita gitu ya. Artinya aman dalam kondisi tidak berbentuk uap. Bayangkan kalau air itu bentuknya uap, bukan air ya, H2O itu bentuknya uap. Seperti sebagaimana keluarganya itu tadi. Itu bagaimana kita caranya minum? Satu. Kedua, dunia ini akan dipenuhi dengan kita sumpek gitu, engap karena nggak bisa napas karena air semua di sini. Bayangkan kalau kita sedang berada dalam ruangan yang penuh dengan orang berkeringat, ruangan ditutup, kita pengap rasanya gitu. Itulah kandungan air sedang banyak gitu. Bukan karena keringat ya sebenarnya, karena keringat yang menguap membentuk uap air di sini dan kita tidak bisa bernafas. Bayangkan kalau ada orang lagi masak gitu ya, kita tutup gitu, dan kita nggak bisa nafas kan pasti gitu. Karena air, tapi Allah buat dan itu Allah jelaskan, yaitu kita mudah untuk meminumnya. Dan air itu, nah ini yang kita coba ambil pelajaran. Waktunya juga terbatas ya. Air itu punya tegangan permukaan, sehingga tegangan permukaan itu begini. Kalau dia berkumpul sesama molekul-molekul air, maka dia membentuk cairan gitu ya. Sehingga sungai bisa mengalir, tapi dia tetap bisa mengalir. Bayangkan air itu kalau dia punya tegangan permukaan yang berbeda dengan hidrogen sulfida misalnya H2S dengan zat-zat lain yang sekumpulannya gitu ya. Itu kalau dia berkumpul dalam, dia akan berbentuk tetesan yang bulat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena air itu molekul-molekulnya saling berpegangan kuat. Dan inilah yang menyebabkan dia tidak mudah menguap kecuali pada titik didihnya yaitu 100 derajat. Kenapa? Karena dia berpegangan sangat kuat. Cara berpegangnya sama seperti hidrogen dan sulfida, tapi kekuatannya jauh berbeda. Buktinya apa? Sama nih, bentuk ikatannya H2S, H2O. Bentuk ikatannya sama. Tapi yang satu berpegangnya sangat kuat. Secara kimia itu ikatan kovalennya kuat sekali. Menyebabkan apa? Susah memisahkannya, menarik dia. Jadi gini, tidak hanya dia berpegangan sesama H2O, tetapi dengan H2O yang lain dia berpegangan juga. Jadi bayangkan kalau kita ini air gitu. Lalu kita saling berpegangan kuat, sehingga kita saking kuatnya kita merapat, merangkul semuanya. Air itu akan membentuk bulatan. Ketika dia jatuh, dia berpegangan dengan yang lain sehingga dia berbentuk bulat. Bayangkan kalau itu tidak bisa terjadi. Air itu nggak bisa jatuh. Apa yang terjadi kalau air nggak bisa jatuh? Kalau tidak berpegangan, maka dia berpegangan, maka dia punya berat, punya densitas, maka dia jatuh. Itulah yang menyebabkan air mudah untuk disirkulasikan oleh Allah dengan. Dan ini karunia yang luar biasa besar. Bayangkan kalau itu tidak bisa terjadi. Saya nggak bisa bayangkan. Mengerikan dunia ini. Kenapa? Karena bagaimana kita caranya minum gitu ya. Bagaimana siklus ini kan gratis setiap saat terjadi gitu ya. Siklus ini gratis. Jadi ikatan antara air ini menyebabkan dia tidak terlalu mudah bercerai-berai, tapi dengan energi yang tinggi sinar matahari dia bisa menguap, berkumpul di atas. Bayangkan di atas itu beratnya ton. Bahkan ada yang mengatakan ribuan ton, ada yang mengatakan jutaan ton, tergantung luas besarnya. Kok itu bisa menggantung di atas? Tanpa ikatan, tanpa tali, tanpa gantungan, dan juga tanpa penyokong. Begitu Allah katakan silakan turun hujan, maka turunlah hujan. Dan itu siklus hidrologinya luar biasa, hebat sekali. Nah, tegangan permukaan ini juga, tegangan permukaan itu artinya ikatan antara itu menyebabkan dia bisa, serangga bisa berjalan di atas air. Manusia nggak bisa, karena terlalu berat. Ya. Tapi serangga yang ringan, dia bisa berjalan di atas air. Artinya apa? Air itu mendukung serangga dengan tekanan. Dengan itulah Allah juga bikin sifat-sifat, ada yang bisa mengapung, ada yang bisa di tengah, ada yang bisa di bawah. Diatur semuanya oleh Allah dengan air ini. Dan air punya sifat juga, salah satunya ada banyak sekali sifat-sifat yang bisa saya sebutkan, adalah pelarut yang terbaik.
sesuatu yang terbaik. Bayangkan kalau kita pelarut itu bukan air, misalnya H2S, ambil H2S saja. Kita belum ambil yang lain-lain dalam satu golongan. Pelarut itu adalah H2S. Maka mineral-mineral garam selain racun yang tadi, maka mineral-mineral itu tidak bisa larut di dalamnya, karena dibentuknya gas. Sedangkan dia bisa larut. Garam yang kita butuhkan itu bisa larut, sehingga Allah katakan bahwa sebagian besar makhluk itu kandungannya adalah air. Minimum 60% kandungan makhluk hidup itu adalah air. Jadi bahkan kalau ubur-ubur itu 96% itu air. Yang kita lihat itu ubur-ubur itu 96% lebih itu adalah air tubuhnya. Nah kalau kita sekitar 70% badan kita ini air. Jadi yang berjalan ini galon air sebenarnya gitu ya. Sedang berjalan kalau kita lihat. Jadi kalau saya beratnya ya katakanlah seorang beratnya mudahnya saja lah 50 atau 100 kg. Kalau 70% berarti 70 kg, berapa galon itu lagi jalan. Dan ini galonnya itu muter terus airnya. Kenapa? Dia membawa garam-garam, dia membawa darah, dia membawa zat-zat yang diperlukan seluruh tubuh. Kalau zat itu ke otak menyebabkan otak bisa bekerja. Namanya garam. Dengan garam itulah dan ini larut di dalam air. Maka dia di dalam darah itu kan isinya air, sel darah merah dan lain-lain. Maka mineral-mineral dan ini semua masuk ke tempatnya masing-masing yang dibutuhkan. Di antaranya kalau ke otak dia membawa oksigen dan dilepaskan oksigennya. Selain dia sendiri punya oksigen, dia di dalamnya juga membawa oksigen. Saya kira cukup begitu banyak. Tapi saya ingin mengatakan sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini memang bukan kitab sains, memang bukan. Tapi di dalamnya ada begitu banyak petunjuk yang mengarahkan kita kepada berpikir dan menyerahkan diri kepada Allah, tunduk. Dan semakin banyak kita mempelajari ilmu pengetahuan, seharusnya semakin kita tunduk. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya cerdas, mengaku dirinya pintar, bergelar doktor, profesor dan sebagainya, tetapi tidak mau mengakui keagungan Allah, ada dua kemungkinan. Dia tidak pernah membaca Quran, atau memang dia betul-betul tidak tunduk kepada Allah. Dia kafir. Kenapa? Dia menolak kebesaran Allah. Karena segala sesuatu yang diterangkan dalam Quran, perintah dalam Al-Quran itu jumlahnya sedikit, tapi tanda-tanda kebesaran Allah itu mendominasi di dalam Quran. Jadi kita tidak perlu lagi memohon. Sebenarnya ya, kita tidak perlu lagi, ya Allah tunjukkan aku tanda-tanda kebesaran. Semuanya sudah ada di dalam Quran dan semuanya ada di sekeliling kita, termasuk air. Seandainya Allah cabut nikmat air ini dalam diri kita, tidak usah dikurangi 100%, tidak usah. Dikurangi 15% saja atau 10% saja, kita akan seperti pohon yang lain. Nauzubillah, dehidrasi. Dan tubuh kita belum sampai 5% saja sudah merasakan air kencing kita akan berwarna berubah, badan kita lemas, atau mungkin akan menghangat sedikit karena suhu tubuh pasti naik. Karena kurang air yang membuat suhu tubuh itu stabil, dia kurang jumlahnya, maka air dalam tubuh ini memanas. Karena pompa jantung kita dan juga pembakaran di dalam perut kita, dan itu menyebabkan kita lemas dan bisa mati. Nauzubillah misalnya, atau rusak organ-organ yang diserang pertama kali adalah otak dan ginjal kita, akan terbentuk batu-batuan di dalam ginjal kita dan sebagainya. Nauzubillah misalnya. Satu lagi, yaitu tegangan permukaan itu, hendaklah kita belajar dari air. Air itu walaupun kelihatannya lemah, tapi dia saling berpegangan teguh. Dalam bentuk kecil dia berupa droplet atau tetesan yang bentuknya bulat menyebabkan dia jatuh. Dalam bentuk besar dia bisa berupa air bah yang saat ini sedang terjadi di sekeliling di beberapa daerah di Indonesia. Dan kita seharusnya adalah menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya air, sekaligus juga kita mampu bersyukur dengan baik, yaitu memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Nauzubillah, jangan sampai kita menyumpah serapah, turun hujan malah kita sumpah serapah, banyak air kita malah sumpah serapah, kita marah kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan kita semakin menjadi memiliki sifat-sifat seperti air itu, saling berpegang teguh sesama muslim,
dan menguatkan, sehingga apabila kita bersatu padu maka kita bisa menghancurkan, insya Allah Israel kita hancurkan mudah-mudahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.